Jadi kita mulai aja ya. Nanti yang lain menyusul masuk ya. Ya. Jadi saya nonaktifkan dulu ya suaranya ya, biar saya menjelaskan lebih fokus. Oke ya. Oke, selamat datang teman-teman semua di Zoom webinar pertama ya, TPFX Makassar. Saya Yudi TW. Pada hari ini tanggal 20 Juli 2022 ya, pukul 18.48 waktu Makassar, waktu Indonesia Tengah, berarti kalau di Jakarta jam 7.48 ya, ini waktu barat ya. Jadi ini banyak permintaan, jadi cara langsung kepada tekniknya aja ya Pak ya. Jadi yang simple, kalau kita belajar dari awal lagi mungkin banyak yang harus dibahas. Jadi pada intinya agar gampang aja kita bertransaksi ya dengan menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Fibonacci itu adalah rasio ya, rasio yang dibuat oleh Kakang Fibonacci ya, kita, dan dia membagi terhadap ada 5 level, yaitu level 100%, terus 76,4, 61,8, 50%, 23,6, dan yang terakhir 0 ya. Ada juga ada, kalau kita mau tambah lagi yang sampai 200% itu tetap ada ya. Nah, itu ada di YouTube channel saya, ada penjelasan Fibonacci, cuma memang hanya sekedar teori ya. Nah, pada prakteknya itu belum. Jadi pada malam ini saya akan mengajarkan cara menarik Fibonacci, cara menariknya gitu ya. Kan kebanyakan orang bingung nariknya dari mana gitu ya. Dan ini kita gunakan di multi time frame ya. Jadi bukan hanya satu time frame di H1, H4. Karena kalau kita menarik Fibonacci di multi time frame, selain kita dapat banyak bonusnya, yang pertama kita tahu tren dari marketnya itu sendiri, terus kita bisa mengetahui key levelnya, level kunci kita OP ya, penempatan OP, penempatan stop loss, jadi entry dan exitnya itu semuanya akan dijelaskan di sini ya. Jadi ini ilmunya lumayan lah ya, maksudnya kita share semuanya free, semuanya tanpa syarat ya, tanpa syarat apapun. Jadi kita hanya perkenalan. Jadi saya perkenalkan, saya sekarang bekerja di PT Trijaya Pratama Futures Cabang Makassar jadi PT TPF ini merupakan salah satu dari 67 pialang legal ya yang diakui Bapepti, yang terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta, terus untuk settlementnya di clearing berjangka Indonesia, terus diawasi sama Bapepti tentunya ya, sama Aspetindo ya. Nah, jadi perusahaan ini berdiri sejak 2004 ya. 2004 berarti umurnya sekarang sudah 18 tahun ya, jadi sudah lama. Terus kita produknya banyak ya. Nah, untuk kantor cabang saat ini ada 4 ya, Jakarta, terus Makassar, terus Medan, 3 ya, 3 cabang ya. Nah, 3 cabang kita yang besar. Jadi Makassar termasuk kantor cabang ya, Makassar ya. Kantor cabang, salah satu kantor cabang di Indonesia. Terus jumlah wakil pialang saat ini yang terdaftar 31 orang ya, yang sudah resmi 31 orang. Terus marketingnya totalnya ada 5 ribuan semuanya seluruh Indonesia. Jadi kita cukup solid ya sebagai perusahaan pialang. Jadi teman-teman kalau ingin transaksi yang terregulasi, nah sebaiknya memilih yang baik dan benar gitu ya. Walaupun ada beberapa teman-teman yang tradingnya di offshore ya, nggak ada masalah, itu pilihan aja ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja belajar ya. Jadi kita sifatnya sharing. Kalau misal ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar ya. Ada pertanyaan apapun, silakan isi. Nanti segera kita akan balas secepatnya, langsung kita interaksi ya, berinteraksi untuk jawabnya. Nah, ini saya sekarang izin pada teman-teman untuk share screen dulu ya.
share screen. Kita dulu ya, ini belum dijadikan host jadi Pak ya, sabar ya. Oke. Oke, langsung aja kita ke chat ya. Kelihatan nggak chatnya? Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, kelihatan ya. Ya oke. Kalau nggak kelihatan, kabari aja ya. Kabari di kolom komentar. Nanti kita segera mengantisipasinya ya. Nah ini kebetulan market hari ini down ya setelah 1 hari ini ya, total 24 jam ini dia sideways untuk euro, terus Australian dollars juga sideways. Nah ini pound sterling sudah buat gerakan ke bawah, nanti kita bantu analisakan ya. Nah ini gold ya, gold tadi sempat naik, ini dia break, turun dulu ya. Oke, kita langsung ke ini aja ya, kita langsung belajar DAX ini. Nah ini kita belajar tentang pound sterling dulu. Nah jadi gini ya, jadi harap dimatikan dulu ya mic-nya ya, karena biar supaya nggak terganggu. Nah, sekarang multi time frame nanti terakhir kita bahas cara menariknya dulu ya, menarik Fibonacci-nya gimana ya. Contohnya di sini. Ini kita besar ya, jelas ya. Oke. Kita pilih atau yang di sini terakhir sini ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman semuanya. Jadi mungkin kita pernah dulu belajar namanya supply demand, mungkin sudah ada yang tahu ya. Tapi supply demand dasar yaitu ada namanya drop base rally ya, DBR ya, drop base rally ya. Itu Pak Ardian dimatikan dulu ininya suaranya ya. Oke, matikan. Oke, sebentar Pak ya. Oke, jadi DBR. Nah, jadi DBR ini kalau di supply demand itu namanya adalah swing low ya, swing low. Lihat ya, kita pelan-pelan aja swing low. Jadi yang namanya DBR atau swing low ini dia selalu di bawah candlestick letaknya, ya. Ya, terus sebaliknya kalau lawannya adalah rally base drop, ya itu namanya swing high. Swing high. Dulu ya, saya agak terganggu ini memang. Ya, kita mulai lagi ya. Terus, jadi swing high, ini swing high atau rally base drop ya, rally base drop. Nah, yang namanya swing high atau RBD itu selalu di atas candlestick ini, selalu di atas letaknya. Itu dulu yang harus dipahami. Nah, jadi kalau kita sudah paham swing high sama swing low, nah ini kita sudah bisa cara menariknya bagaimana, cara menariknya dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Mana ini agak ya. Oke, itu ada pertanyaan sebentar. Ya, tolong matikan mic-nya. Oke, nah jadi yang namanya rally base drop dia minimal 3 candlestick ya, ini ya, kayak gini nih, ini 3 candlestick, ini rally, ini base, ini drop ya. Nah ini juga salah satu ilmu dari supply demand imbalan saya ya, tapi dasar banget ini ya. Nah jadi yang namanya swing high itu rally base drop, jadi minimal 3 candlestick seperti ini, 1,
Ini swing low, 2, 3 candle. Ini drop, ini base, ini rally. Ya, nah ini namanya swing low. Yang di atas ini namanya swing high, SH. Ya, nah ini rally, base, drop. Nah ini berarti swing high. Nah ini drop, ini base, ini rally. Ini berarti swing low. Nah jadi harus diidentifikasi dulu di mana letak swing low-nya, di mana letak swing high-nya. Baru kita bisa menarik garisnya dengan menarik, ini menurut saya ya, tapi nggak tahu mentor-mentor lain tuh gimana caranya. Ini versi UDTW aja ya gitu ya. Oke, nah jadi cara menariknya ketika kita sudah paham, oh ini berarti ini swing high-nya di sini ya, swing low-nya ini swing nih, swing berarti di sini ya. Terus ini swing high, ini swing low juga, ini swing. Nah, swing high-nya di sini, turun sini, berarti di sini tariknya. Jadi ini yang saya garis ini adalah swing low, ini swing high. Ya, paham ya? Terus ini juga ini swing high, ini swing low. Ya, ini swing high, ini swing low. Jadi minimal 3 candlestick ya. Tapi candlestick-nya sudah close ya, close candle ya. Ini kan belum close candle. Ini kan masih 39 detik lagi kan close candle-nya ya, ya kurang lebih di sini gitu ya. Nah ini swing low, ini swing high di sini. Jadi kita tarik nanti dari swing low ke swing high, dari swing high ke swing low gitu. Oke, udah paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, sekarang posisi market seperti gini, ya. Posisinya yang terakhir kita lihat untuk time frame H1 di pound dollar, ya. Cari swing low terendah dari harga current price. Karena current price sekarang ini ya 1981 ya. Berarti yang terendah ini sudah di break di sini ya. Berarti ini tidak bisa, invalid. Jadi kita cari swing di bawahnya lagi yang terdekat adalah ini kenanya. Oke. Nah, terus kita cari lagi swing yang tertinggi, yaitu di sini. Swing high-nya di sini. Ya. Nah, ini swing juga, tapi sudah di break sama ini, berarti ini sudah invalid ya. Nah, berarti kita harus tarik dari sini menuju ke sini. Ya. Jika, saya ulangi, jika swing low ketika uptrend, kita nariknya dari bawah ke atas ya. Kita kasih dari bawah BTA lah gitu ya, bawah ke atas gitu ya. Nah, kalau dia lagi downtrend, kayak gini downtrend, berarti kita tariknya dari atas to bawah ATB ya, dibalik aja ya. Ingat, ketika harganya uptrend, kita nariknya dari bawah ke atas. Ketika downtrend, kita nariknya dari atas ke bawah, dibalik aja. Oke, ya pelan-pelan aja ya saya jelaskan. Terus kita cari di sini logonya, ini logo kamu mana dia? Oh, sembunyi dia ini. Tapi Bapak ya, kasih geser di sini. Ini kasih ke bawah dia. Oke, ya saya ulangi. Jadi kita nariknya itu dari, karena ini up, naik ya, trennya up, berarti kita tarik dari bawah ke atas. Ya, dari swing low sini, kita tarik ke sini. Oke, nah, muncul ya, sudah ya, angkanya muncul ya. Ini kita tarik sini bisa, dia bergeser gitu. Tuh, ya, bisa geser ya. Ya, asumsinya di sini lah. Oke, nah di sini kan akan muncul namanya level-levelnya ya, 0, 23,6, 38,2, 50,2, 61,8, 76,4, dan 100 ya. 7 ini nggak default, yang karena ini saya tambahkan ya, 76,4 ini saya tambahkan. Sebenarnya kalau defaultnya ini nggak ada. Langsung 61,8 langsung ke 100. Oke. Terus
Nah, jadi begini cara mendefinisikannya. Nah, area yang dinamakan area golden ratio adalah angka 38, 50% sama 61,8. Itu adalah golden ratio. Jadi tujuan dari Fibonacci retracement ini adalah ketika uptrend untuk menentukan titik entry yang paling jitu lah menurut Fibonacci ya. Jadi titik entry yang paling jitu adalah di golden ratio ini. 61,8, 50% sama 38,2%. Inilah area-area golden ratio. Dan para ahli technical analysis mengatakan bahwa correction itu biasanya sering terjadi di area golden ratio ini. Ketika market correction di area golden ratio ini, itu dikatakan market ini adalah sehat. Ya. Sehat, maksudnya nggak sakit. Yang namanya sakit itu gini Pak ya, naik terus nggak ada koreksi-koreksi itu sakit Pak ya. Ya kenapa? Tidak ada keseimbangan ya, keseimbangan antara supply dan demand. Kalau naik terus kan demandnya kuat Pak ya. Turun terus ya. Nah itu kan berarti penawarannya tinggi sekali gitu ya. Itu nggak baik juga ya. Nanti juga akhirnya dibalas kalau berdasarkan supply demand. Kalau strong, kalau naik begini namanya kayak gini ya. Ini namanya strong demand namanya. Nanti akan dibalas dengan strong supply gitu ya. Itulah namanya titik keseimbangan. Oke ya. Sudah paham ya, kita pelan-pelan aja. Jadi kembali lagi ke titik Fibonacci-nya, ya rasionya. Jadi tandai aja 3 ini untuk OP-nya, correction-nya. Jadi ketika apakah dia rebound-nya di 38,2, apakah di 50%, apakah di 61,8%. Gitu. Jadi kita tandain aja. Kalau kita mau main scalperan, ya scalperan, kita hanya butuh main di time frame H1 aja cukup sebenarnya. Karena kalau saya perhatikan untuk di pound dollar dari level 38,2 ke 50,2 itu hanya 14 pip aja jaraknya. Kalau 61,8 berarti 28 pip kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi case-nya untuk di pound dollars yang lagi running sekarang ini, dia sudah menyentuh area 61,8. Ini ya. Sudah dia sentuh. Apakah price-nya akan balik? Tapi ingat, close candle-nya itu di atas 61,8%. Berarti ada dong potensi atau peluang dari price akan kembali lagi. Karena mengingat bahwa pound dollar saat ini adalah uptrend. Ya. Karena dia uptrend, ya, berarti ada potensi untuk price akan naik. Berarti posisi entry buy itu sangat memungkinkan. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi sudah paham ya. Nanti cara entry-nya saya ajarkan. Cara entry-nya di mana? Cara entry-nya yang paling ini saya pindah-pindah ini jadi bingung sendiri saya. Oke. Nah, jadi begini Pak. Cara entry-nya ketika dia kita kan ketika naik ini kan yang kita butuhkan kan koreksinya Pak ya. Ketika koreksinya, ketika tren masih naik berarti kita akan OP pas ketika harga itu koreksi ya. Nah, ini tips dari saya. Bapak harus ketika dia baliknya, contohnya ini case-nya di sini ya, yang ini katakanlah ini belum ada ya. Nah, ini kita lihat close candle-nya, ini dia di 50% Pak, 50% ya, ini yang open pagi ya. Langsung candle-nya naik begini Pak. Kalau di komputer saya ini, yang ada titiknya itu ya, itu adalah bodinya itu di bawah 50% Pak. Ya, yang tidak ada titiknya
itu berarti di atas 50% ya. Nah, jadi jumlah shadow ini atas bawah ini ditambahin itu lebih kurang dari 50%, berarti ada titiknya. Gitu juga sebaliknya. Jika jika jumlah shadow-nya dijumlahin itu masih lebih besar dari bodinya, itu berarti 50%, berarti tidak ada titiknya. Nah, berarti kalau di indikator saya ini ketahuan, wah ini berarti engulfing gitu. Saya mendefinisikan jika di atas 50% itu berarti engulf. Kalau ada titiknya bukan engulf. Tapi bukan berarti bukan engulf itu tidak bisa naik gitu ya, bukan begitu artinya. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Nah, kita menandai entry-nya kapan? Ya ini, entry-nya ketika dia menyentuh 50%, artinya kan area golden ratio. Ada candle begini, pas pindah candle, saya langsung entry biasanya gitu. Kalau entry di 38,2, kalau misalnya risk reward-nya, di sini katakanlah masuk akal ya, 28 pips ya, berarti 28 pip, berarti saya OP-nya di sini di level 38,2, stop loss-nya di 61,8. Ya, ini stop loss-nya. Kalau risk reward-nya 1:2, berarti TP-nya di sini. Ya. Ini adalah TP di sini. Ya, stop loss-nya di sini. 61,8 stop loss. Dari sini, ini 1:1,5 lah mungkin ya, kurang lebih ya. Kita dari high-nya aja lah ya, high-nya aja TP-nya. Ya. Ya lumayan lah. Kalau kita tarik dari sini ke sini, totalnya 60 pip. Nah, pada kenyataannya hanya 38 pips ya. Dia tidak nyampe 0%, nggak nyampe. Malah dia akan turun lagi gitu ke bawah. Ya. Nah, begitu Pak. Caranya begitu. Jadi tunggu konfirmasi dari candle. Candle-nya sudah closing. Jangan pas sudah nyentuh ini dia masih running, Bapak OP, jangan. Ya. Biasa jebakan. Paham ya Pak ya? Nah, begitu caranya Pak. Ada pertanyaan nggak ya? Pak Aris ada pertanyaan nggak ya? Oh, belum ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi cara intinya begitu. Jadi silakan aja dipilih level-level ini sebagai titik OP, stop loss-nya level-level ini juga gitu. Jadi biar memudahkan. Nah, yang terpenting adalah cara menariknya dulu. Yang dibilang satu swing itu dia satu gini Pak, satu tarikan gitu loh. Jadi kalau begini bukan, kalau begini-gini nggak bisa Pak gini. Nah, kita nariknya dari sini langsung ke sini gitu, nggak bisa. Karena ini ada swingnya juga sini. Ya, yang paling simpel tuh ya begini. Ini satu swing ini Pak, ke atas itu. Ya. Nah, jadi syaratnya memang dia minimal harus ada satu swing. Ketika terbentuk swing high, itu Bapak udah bisa menarik Fibonacci-nya gitu. Ya. Tapi kalau dia belum terbentuk, ya mana tahu dia buat high baru lagi kan gitu. Oke. Untuk sementara Fibonacci udah dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pita EMA ya, exponential moving average ya. Jadi pita ini sangat bermanfaat memang menurut saya ya. Saya gunakan exponential moving average 20 days ya, 20 days, 20 candle sama aja ya. Kalau kita pakai di time frame daily ya berarti 20 day ya, 20 hari ya. Kalau kita pakai di time frame H1 berarti 20 jam ya. Jadi tergantung time frame-nya aja. Nah, jadi EMA 20 ini maksudnya adalah, kalau kita jelaskan di candlestick adalah bahwa contohnya ini, harga perpotongan EMA di sini adalah harga rata-rata. Ya, harga rata-rata dari nilai close candle 20 candle ke belakang. Kita startnya dari yang running nggak dihitung Pak ya, dari sini kita hitungnya. Tarik 20 candle. Mana dia?
18, 19. Nah, di sini. Ini candle ini ya. Berarti dari candle sini dijumlahin harga close-nya sampai candle terakhir di sini ya, dibagi 20, ketemulah di sini angkanya nih. Nah, di sini nih. Jadi tepatnya adalah di 1.20045. Kalau dulu kita pakai kalkulator Pak, sebelum ada MT4 ya harus manual gitu ya. Ya, mungkin adalah teman-teman di sini yang sudah lama ya, veteran ya, kita bilang veteran ya. Ya, jadi paham Pak ya. Nah, jadi itulah nilai rata-rata itulah yang dijadikan acuan. Kalau data statistiknya itu, harga itulah menjadi acuan untuk menentukan tren. Makanya kalau di MT4 itu masuk dari moving average itu adalah di tren ya, golongan dari tren. Jadi untuk menentukan tren, jadi kita harus gunakan moving average. Oke, pelan-pelan Pak ya. Nah, kalau kita tilik dari belakang di sini, ini, oke. Nah, ini kan sudah mulai terjadi pergantian tren ya. Ya, pergantian tren dari low, dari tren down, tren ke uptrend. Oke. Kalau kita kecilin lagi di time frame 4, nanti saya jelaskan. Ya. Nah, downtrend itu jika ya, khusus EMA 20, makin besar EMA-nya dia makin jauh jaraknya dari candlestick-nya. EMA 200 ya pasti jauh, Pak. Makin kecil EMA-nya dia makin rapat dengan candlestick. Karena harga rata-ratanya juga makin rapat, Pak ya, paham ya. Itu kan ilmu statistik ya kita bahas ya. Nah, jadi downtrend itu terjadi jika EMA di atas candlestick. Kayak gitu. Ketika sideways dia akan membelah-belah candlestick. Ketika dia mulai downtrend kembali, dia di atas dari candle. Perubahan tren akan terjadi jika dipotong lagi Pak ke atas gitu. Jadi berubah. Ketika terjadi perubahan tren, kita sini sudah bisa bertransaksi. Kita bisa bertransaksi dengan mengambil posisi buy position. Jadi jangan mengambil sell karena banyak jebakannya. Kalau misalnya kita ngambil sell, udah tahu uptrend, kenapa ngambil sell? Wah naik nih, naik kencang sini, ngambil sell ya, ketinggal ya. Benar nggak Pak? Di sini Bapak ngambil buy katakanlah, turun, naik kan masih profit Pak ya, asal ditahan aja kan, gitu ya. Nah memang resikonya memang lebih besar, kita rugi ya kalau ada trend up kita tradingnya mengambil posisi sell. Boleh, namanya kontra trend, tapi harus dengan stop loss. Wajib pasang stop loss. Ya, jadi sudah paham ya. Jadi EMA ini adalah untuk mendeteksi tren. Jadi periksa dulu trennya apa ini sekarang. Ya. Oh, trennya di EMA 20 itu naik. Karena dia selalu. Nah, ini sudah mulai memotong ini. Tapi memotong gini bukan jaminan bahwa akan terjadi downtrend, bukan jaminan. Ya. Nah, itu mungkin itulah yang dibilang EMA itu makin besar time frame-nya, makin akurat gitu ya. Nanti kita lihat di time frame daily. Ya, dia masih downtrend atau uptrend. Ya, kebetulan di time frame H1 dia ini sudah tergolong uptrend, jadi sudah pembalikan tren. Kalau kita lihat, kita perkecil lagi, tuh ya, kelihatan kan? Ini major trennya itu begini, ya, turun terus. Nah ini sudah mulai ada pembalikan. Apakah dia akan kembali lagi ke sini? Kita lihat nanti di time. Nanti kita belajarnya di multi time frame ya. Nggak bisa kita serta merta memutuskan bahwa di sini sudah akan terjadi downtrend kembali. Kalau saya perhatikan cara analisis itu orang bank ya, bank dari luar, dia hanya pakai ini aja. Dia simple sekali caranya. Ya, dia menggunakan trend line. Ketika kejatuhannya sudah dalam, ini sih. Ini dia, sang klik ya. Nah ini. Tarik aja tren ini. Nah, ini.
Ini major trend ya, termasuk major trend karena saya perkecil ya. Nah, jadi ini jelas ya chartnya ya. Kalau nggak jelas, komen aja. Ini ada pertanyaan, ingin bertanya silakan langsung. Oke ya. Nah, ini dia sudah memotong kan tren utamanya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dia selalu masih bergerak ya. Dia dijadikan sebagai support ya. Ya, sebagai support bukan support ya, support. Ketika turun dia naik, ini juga sudah kena, dia naik lagi ya. Apakah benar dia naik lagi? EMA-nya memang sudah memotong, tapi di time frame H1, bukan di time frame H4. Ya, jadi udah paham ya EMA ya. Jadi sudah dapat dua ilmu kita. Yang pertama tadi adalah Fibonacci, cara menariknya. Terus sekarang moving average. Coba kita cek, kita kembali lagi ke Fibonacci sekarang. Ya, kita kembali ke Fibonacci. Kita cari pair dengan downtrend ya, berarti cut ya, tes ya. Oke, ini cut. Nah, dia T, tutup ini. Apa ya? Oke. Nah, ini ketika downtrend ya. Ketika downtrend di time frame, kita tes di time frame H4 lah. Nah, ini H4-nya. Nah, ini kan tadi kan saya ajarkan cara menarik ketika uptrend. Sekarang saya ajarkan cara downtrend menariknya ya. Oke. Nah, jadi contohnya ini. Kalau di sini ini low-nya di sini. Downtrend. Nah, ini aja sudah. Ini enak nih. Jadi biar cepat pahamnya ya. Oke. Jadi Fibonacci. Jadi cari swing high-nya. Ini swing high-nya ya. Ini swing low-nya. Ini kan satu swing ya. Ini red drop, base rally, ini rally base drop. Jadi tarik dari high-nya ya, termasuk shadow, terus tarik ke sini. Nah, ini kan pendekan gini. Nah, ketika downtrend ya. Nah, ini adalah mulai perpotongan ya antara uptrend mengenai downtrend di time frame 4 ya. Time frame 4 ini dia perpotongan, berarti sudah mulai downtrend ya. Walaupun dia belah-belah ini candle, akhirnya downtrend juga kan gitu ya. Oke. Nah, jadi areanya oh iya. Bentar ya. Mana moodnya ya? Nggak bisa karena internetnya nggak ada. Aduh, saya mohon maaf ini ada gangguan teknis di sini, tapi sudah tersambung kembali ya. Ya, tersambung kembali, mohon maaf. Ini kita mulai lagi sekarang ya, kita share lagi screen-nya. Ya, kita lanjut ya. Yang penting ilmunya keterima malam ini ya. Nah, ketika downtrend ya, mana dia nih? Mana dia? Oh, ini dia. Ya, ketika dia downtrend ya, inilah makanya ketika dia turun pas koreksinya, makanya kita nariknya dari atas ke bawah gitu ya, karena koreksinya di sini 23%, 38% sama 50% dan 61,8% ya. Nah, inilah area golden rasionya di sini ya. Jadi koreksinya itu bisa di 38,2, bisa di 50,2,
di 61,8 bisa, di 76,4 bisa, dan di 23,6 bisa. Nah, kebetulan memang market ini healthy ya, sehat ya. Artinya koreksinya pas di 61,8 tuh. Jadi kalau Anda mau bertaruh di sini, ya bertaruh dengan OP Anda ketika OP-nya kapan? Ketika dia nyentuh 61,8 kita OP? Enggak, tunggu ini close candle dulu. Ya, tunggu ini close candle, baru kita OP. Jadi jangan langsung OP. Kalau dia lagi bergerak-gerak harganya, kita OP, mana tahu dia masih mau naik, kena lah kita kan? Paham ya? Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Jadi, nah kebetulan ini 61,8. Ini area golden ratio ini, ada 3 level ini kan. Kena, dia closing candle, pindah candle, tunggu dia koreksi naik dikit, baru sell. Ya udah, kita sepakat di 50% kita sell-nya. Jadi entry-nya di 50% sell. TP-nya jangan mikirin surga dulu, nerakanya dulu kita pilih, kita pikir modalnya berapa, ayo. Ini TP-nya 20 pip. Kalau ke sini 40-50 pip ya. Kalau $1.000 it's okay lah ya. Jadi TP-nya bisa di sini, jadi 45 pip. Kalau entry $0,1, 0,1 lot berarti resiko kita adalah $45 ya. Jadi cara trading yang bagus itu adalah minimal risk rewardnya itu adalah 1:2. Satunya adalah stop loss, duanya adalah TP-nya. Kalau stop loss-nya itu 40 pip, TP-nya harus 80 pip. Tapi ini bukan acuan atau bukan suatu kepastian, artinya terserah aja ya. Udah mau kena TP sisa 20 pip lagi baru 60 pip, ya udah cut aja, cut profit aja kalau merasa sudah nyaman. Namanya juga berdagang. Berdagang itu memang kita harus pastikan. Hari ini saya mau berdagang handphone, pokoknya saya mau cari 10 pembeli. Pokoknya harus datang 10 pembeli. Kan nggak mungkin ya. Di situ kita kan menimbang-nimbang. Ada feeling gitu ya, feeling berdagang gitu ya. Ya yang datang cuma 3 orang aja, ya udah, masa 3 orang ini ditolak semua dia mau beli handphone kan gitu ya Pak ya. Nggak mesti harus nungguin 10 kan gitu ya, itulah. Jadi anggap kita trading itu sama seperti berdagang gitu, jadi jangan kita terlalu idealis gitu ya. Untung menurut Bapak cukup, sudah ambil gitu, nanti kita bahas di webinar selanjutnya lah ya tentang money management. Itu penting sebenarnya. Oke. Jadi cara entry-nya di sini tadi, sell-nya di 50, stop loss-nya di 76%, TP-nya karena 1:2 ya jadi di 0. Ini TP-nya di sini. Udah gitu aja, simple kok. Ketika dia break ini sudah invalid, dihapus aja. Kita cari swing high yang baru. Mana swing high yang baru? Setelah ini swing high-nya yang tertinggi mana? Kan ini. Udah nariknya dari sini. Katakanlah dia sudah terbentuk, namanya sudah terbentuk drop base rally di sini ya. Drop base rally sudah terbentuk. Ya udah, ini kita jadikan acuan sebagai swing low. Ini swing high. Udah, tarik aja garisnya, gak usah mamelok. Karena masih downtrend, tariknya dari atas ke bawah. Nah, ya, pada pinter semua ya. Oke. Ya, sudah paham ya? Jadi tariknya sama. Oke, ini sambil ini kita ada chat lagi ya. Pak Andirwan Arsad ya, Pak Yudi, kalau kita melihat chart USD CAD sekarang ini, itu sudah paling terbentuk swing low. Jika valid, apa yang harus dilakukan? Ikut buy sampai level tertentu atau tunggu level tertentu baru sell. Ya, kita langsung aja ya, karena sifatnya kita ini adalah belajar, yang bertanya langsung kita jawab ya.
Oke, US cut yang time frame. Coba Bapak ngomong aja Pak, maksudnya Pak Arsat tadi, mana dia tadi, biar lebih jelas. Cat sekarang ini berarti ya, cat H4 ya. Oke, H4. Berarti ini kita hapus dulu. Nah, ini kan sudah terbentuk ini Pak, ya. Kalau Bapak perhatikan ini sudah terbentuk memang. Mana sini? Ini dropnya, ini base-nya, ini rally-nya ini sudah terbentuk Pak. Ini sudah swing sini Pak. Nah, berarti Bapak harus cari swing kan Bapak identifikasi dulu swingnya Pak. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Silakan masuk, didengar ya. Ntar ada recordingnya. Nah, jadi coba kita identifikasi dulu. Swingnya yang mana di sini swingnya? Satu, ini dua swing. Jadi mana yang kita pilih? Yang ini sama ini, atau ini swing high-nya ini, atau swing low-nya ini? Jadi langsung saya jawab aja ya biar cepat. Ini yang kita pilih. Ini kan swing low-nya. Swing high, ini swing low-nya, ini satu swing nih Pak. Namanya juga swing gitu ya, swing gitu ya. Jadi satu ya. Jadi yang kita pilih adalah ketika harga sekarang, berarti kita pilih ini swing high-nya, ini swing low-nya. Jadi Bapak tinggal tarik aja dari swing high sini menuju ke swing low sini. Karena dia downtrend, berarti tariknya dari atas ke bawah. Nah, saat ini harga sekarang berada di level 23,6. Tapi belum close candle. Terus Bapak mau ngapain? Saya mau OP coach. Mau OP boleh. Kita acuannya di candle sebelumnya di sini. Ya. Kata coach Yudi, market itu sehat kalau pantulannya di 61,8%. Kalau ini case-nya gimana? Ini berapa persen? Nih, kita gambarkan. Straight ke sini. Nih, ke sini aja nih. Ini pantulannya hanya di 23,6. Ada perbedaannya ya, tahu ya Pak ya perbedaannya. Ini rahasianya di sini Pak, saya kasih tahu. Jika pantulannya swingnya makin kecil, itu harganya akan jatuh kuat ke bawah. Mendekati 38,2 itu sedang. 50 cenderungnya sideways. 61,8 pantulannya dia akan sehat itu akun. 76,4 hati-hati, ini akan terjadi perubahan tren, apalagi kalau sudah dia menembus 100%. Maksudnya pembalikannya itu 100%, itu akan terjadi perubahan tren. Kita identifikasi juga di time frame berapa. Ya, karena orang kebanyakan Fibonacci itu belajarnya hanya satu time frame. Nah, itu banyak jebakannya, Pak. Ya, kalau kita hanya belajar satu time frame. Oke, ya efek ya. Selamat bergabung ya. Oke ya. Peserta kita ini ada 140.000 peserta ya. Wah, banyak sekali. Ya. Sudah paham ya? Pak Rizal sudah paham ya, Pak Rizal ya? Paham. Nah, kalau Bapak mau sekarang ya, wah ini lupa tadi ya. Itu tarikan 2 Fibo ya Mas Tah? Iya Pak. Itu tarikan 2 Fibo ya? Coach, di H4 ya ada tarikan 2 Fibo? Iya, H4. Itu untuk menentukan target profitnya itu berapa pip Mas Tah? Berapa pip? Jangan panggil saya master, saya ini Pak Guru, bukan master ya.
Ya Pak Guru aja ya bilang ya. Oke. Jadi itu Pak tidak ada acuan ya, tidak ada acuan harus sampai ke level ini, nggak ada Pak, tidak ada yang bisa memastikan gitu Pak. Ya, termasuk siapapun, termasuk itu seorang presiden juga dia mau kemana ini harga, itu market maker. Cuma kita hanya meminimalkan Pak. Jadi jangan juga terlalu di time frame H4 kita sangat terlalu muluk-muluk ngambilnya katakanlah sampai 61,8%, 161% kan nggak masuk akal juga Pak. Ya, Siap, siap. yang namanya trading itu sesuai kebutuhan Bapak gitu. Bapak mau di time frame berapa? Kalau saya bukakan time frame M5, saya tarik Fibonacci bisa Pak nih, saya tarik Fibonacci time frame M5 ya. Target profit Bapak berapa? Nah ini Pak ya, pelan-pelan ya sebentar. Ini itulah ketimpa-timpa kalau kita jadi admin di ini kan banyak ininya Pak, tombol-tombol kadang-kadang ketutup gitu loh. Jadi kita harus pindah-pindahin dulu ya, makanya agak ada proses ya. Nah ini di Fibonacci Pak ya, sorry, ini di time frame M5, tuh kan, tuh, kali ini. Nah di time frame M5, jarak dari ini candle-nya tinggi gini Pak, ini 36 pip aja Pak, kalau dihampar udah ratusan pip kan ini Pak, kan gitu. Kalau di tadi kan cut ya M5 tadi kan, tadi kita lihat hampatnya kecil aja Pak ya. Nah, kalau Bapak tarik Fibonacci, ya tarik aja. Ntar dulu. Oh ini sih. Tariknya di mana itu, Coach? Nah, tariknya. Sip. Tariknya ini kan naik, Pak. Naik ya. Nah, ketika naik, Bapak tariknya dari swing low menuju ke swing high. Ini kan sudah terbentuk, Pak. Lihat, pantulannya di berapa? 38,2 kan? Oh, Ya, kalau ini kan? kalau tren naik itu, Coach. Oh, Ya. itu di atas ya. Ya kalau pantulannya makin tinggi pantulannya, maksudnya reboundnya, katakanlah mantulnya di sini, ini potensi naiknya masih kuat Pak. Kalau dia mantulnya di 38,2, potensinya nggak sekuat yang 23,6 gitu. Begitu juga sampai yang ke 50, dia makin lemah Pak. Biasanya kalau makin ke bawah sini makin lemah. Apa kalau dia nanjak lagi ke atas, itu biasanya makin lemah. Bahkan di area 76 ini cenderung dia sideways Pak, ke depannya sideways up atau sideways down. Jadi tidak ada namanya imbalancing seperti itu. Nah, kalau cara entry-nya di M5 gimana? Ya udah, Bapak cari candle engulfing mana? Ini 38,2. Ini ada candle engulfing, Pak. Ya. Ini kan nggak ada titiknya toh. Close candle, Bapak pindah candle, tunggu koreksi, Bapak buy, katakanlah buy di tengah-tengah sini. Stop loss-nya di mana? Ya stop loss-nya terserah Bapak. Bapak punya modal berapa? Disesuaikan aja. Ini segini kan cuma 11 pip, Pak. Katakanlah 11 pip kita scalper, murni scalper gitu, Pak ya. Ya udah kita pasangkan di 11 pip sini, Pak. Jadi sini stop loss-nya. Nah, TP-nya kan 1:2 kalau Bapak entry di sini. Kalau jarak di sini ke sini adalah 11 pip, berarti TP-nya ya 22 pip kan. Berarti di mana di sini? Nah, di sinilah. Nah, TP-nya di sini Pak Bapak. Di area sini TP-nya. 2903. Ini saya gambar. Di situ. Toh? OP-nya di mana? OP-nya di sini OP-nya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Nih, di sini malah untuk 11 pip nih. Risknya kan 1:2. 1:2 ya, Coach ya. Ya, kenapa 1:2? Kalau misalnya 1:1, Bapak ada kita OP 10 kali ya. Bapak win-nya 6, loss-nya 6, loss-nya 4, Bapak masih kalah. Tapi kalau kita pakai risk reward-nya 1:2, Bapak dari 10 kali trading, Bapak win-nya 4 kali, loss-nya 6 ya. Ini akumulasi masih profit, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi makanya minimal ya risk reward-nya 1:2. Ya. Jadi yang satu ini risk. Kalau kita tergantung time frame-nya, Bapak tipe tradingnya apa? Bapak
sebagai scalper kah, atau swing trader kah, atau sebagai day trader, atau yang paling ini positioning trader gitu ya. Positioning trader itu dia mainnya di time frame weekly, monthly, 3 monthly, Pak. Nah, jadi ini dia ngambil profitnya antara 500 hingga 1000 pip gitu Pak ya. 1000 pip. Jadi kalau Bapak hitung-hitung, katakanlah selama 6 bulan, average-nya per hari itu Bapak dapat 3% juga Pak per hari. Bapak cuma OP-nya sekali, tinggal di maintain aja. Oh benar, kalau di supply demand kan Bapak belinya di demand, jualnya di supply kan gitu Pak. Ketika harga berada di demand monthly katakanlah ya, ya udah Bapak buy, tahan aja 6 bulan menuju ke supply monthly kan. Jaraknya sampai 1000 sampai 2000 pip gitu Pak. Jadi tergantung kebutuhan Bapak sukanya apa, dan kebanyakan hasil survei bahwa trader itu seperti pedagang Pak. Hari ini beli, hari ini jual, hari ini untung. Nah, itu aja sudah ya. Pinginnya begitu, jadi ada hasil. Terus kalau sudah merasa hebat, dipromoin, saya ini jago trading. Maaf ya kalau tadi tersinggung ya. Enggak. Ya begitulah ya, ya namanya juga kita kadang-kadang orang niatnya bukan untuk pamer, niatnya apa ya, niatnya bangga gitu loh ya, membanggakan diri gitu Bapak ya. Terus pas disuruh trading lagi kelola akun gemetar gitu ya, bahkan cenderungnya loss gitu ya. Karena memang beda, atmosfernya beda Pak, pakai uang sendiri sama kalau kita trading kan punya orang lain seperti itu. Nah kalau di menurut undang-undang ya nggak boleh Pak, Bapak punya punya teman minta di trading kan, wah itu melanggar undang-undang itu Pak ya. Nggak boleh itu. Kalau ketahuan, kalau enggak ya nggak, ya silakan aja Pak, itu kan risiko bisnis ya. Oke, ya jadi sudah paham Pak ya. Jadi di semua time frame itu bisa kita terapkan Pak ya, bisa kita terapkan. Yang penting gunakan stop loss. Kita nggak tahu Pak, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa, tiba-tiba harga bergerak gitu. Pas dilihat, ada news ya, ini besok ada suku bunga euro naik 25 basis point. Nah itu nggak tahu tuh apa yang akan terjadi dengan euro ya. Apakah dia menuju ke ngepam dia ke 0,400 atau malah kebalikannya gitu Pak. Nanti kita pantau terus saja. Oke, ada pertanyaan lain? Belum ya, belum ada ya. Oke, memang karena biasanya webinar pertama tuh jumlahnya nggak begitu banyak ya. Tapi yang penting siapapun yang ikut pasti akan dapat ilmunya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut, tadi sudah, ketika saya ulangi lagi ya, cara menarik Fibonacci-nya adalah kita kalau ketika uptrend kita tariknya dari bawah ke atas. Ikutin aja lah, uptrend dari bawah ke atas, downtrend dari atas ke bawah. OP-nya kapan? Tunggu konfirmasi candle engulfing yang sudah close candle, baru Bapak di situ OP. Ya, jadi jangan ketika candlestick-nya masih bergerak-gerak, Bapak sudah OP. Belum close candle. Tunggu ya, tunggu selesai. Nah, itu kebanyakan banyak yang tidak, yang ngajarkan gitu, dia lupa mungkin ya. Seharusnya tunggu stop dulu candle-nya baru OP. Kalau kita mau lot pip-nya yang gede, ya kita main swing day trader ya, sama position trader. Tapi kalau mau scalperan, ya cukup kita pakai M15 H1 maksimal ya, gitu ya. Oke, mana lagi tadi nih? Tutup ya Pak. Ya, nggak bisa di situ ya. Hah? Tapi kalau dilempar nggak bisa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak di sini? Ya. Jadi teman-teman yang ingin membuka rekening di TPEFEK, ini saya nggak apa ya, promo ya dikit ya, nggak apa-apa ya. Itu TPEFEK spreadnya untuk euro itu 1,2 pip ya, TPEFEK. Komisi itu hanya $1 ya, ingat $1 per lot loh, bukan per 0,1. Pokoknya kalau kita
klik 0,1 lot ya, itu komisinya hanya 0,1 dolar, ya kecil banget ya. Bisa dikatakan udah nggak ada lah, nggak pakai komisi ya. Di broker tetangga itu dia 50 dolar masih ya, dia masih pertaruhkan di 50 dolar dengan iming-iming apa gitu ya, jauh banget ya. Nah, terus Murah. spreadnya sudah murah ya. Terus spreadnya 1,2 ya, udah no swap lagi ya, no swap ya, no swap. Jadi kita bisa bersaing lah ya. Murah berarti Pak ya. Dengan murah, Pak, Pak. Legal lagi Pak. Maksudnya nggak khawatir gitu ya. Nggak khawatir kita Siap. juga yang dari offshore juga kita kadang-kadang kita khawatir gitu ya, walaupun uang kecil, uang jajan 1 juta 2 juta takut dibawa lari gitu, kan uang juga itu Pak ya. Ya Pak ya, apalagi yang trading miliaran gitu Pak ya, aduh kadang-kadang nggak nyenyak juga tidurnya, khawatir kan. Kalau di legal, kalau di pialang legal kan ada jaminan Pak ya, jaminan yang dikontrol terus oleh Bapepti Pak. Setiap jam 2 siang itu segregate account itu wajib dilaporkan Pak, jumlahnya Pak, setiap hari Pak. Dan itu dipantau sama Bapepti dan lembaga clearing berjangka ya, sebagai tukang matching lah ya, mematchingkan antara buy dengan sell. Ada pertanyaan, di broker lokal lama WD-nya? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kok bisa lama WD-nya di broker lokal? Karena itulah ada namanya clearing Pak ya, clearing Pak. Ya, clearing. Jadi kalau kita ini katakanlah klien ya, ini pialang ya. Nah, ini adalah clearing berjangka. Jadi Bapak buy berarti harus ada yang sell kan Pak ya. Ya. Kalau Bapak buy berarti harus ada, Bapak buy 5 berarti harus ada yang sell 5 gitu Pak. Jadi nah inilah clearing berjangka Indonesia ini yang mematchingkan Pak. Kalau Bapak buy aja nggak ada yang jual, nggak bisa terjadi Pak. Ya, jadi harus ada matchingnya. Matchingnya itulah tempatnya di KBI. Tempat pelaporan transaksi kita di BBJ, Bursa Berjangka Jakarta. Pialang hanya menyalurkan amanat. Jadi hanya menyalurkan amanat nasabah ke Bursa Berjangka. Transaksinya di BBJ, nanti clearingnya di KBI. Begitu juga ketika Bapak mau withdrawal, ya, itu harus dilakukan clearing. Terus kan yang withdrawal bukan Bapak aja. Ada 67 pialang Pak di seluruh Indonesia. 67 pialang, satu pialang ada 5 kantor cabang katakanlah. 5 kantor cabang, nah, hitungan detik, nggak tahu lah, pokoknya hitung sendirilah ya. Makanya biasanya kalau di bawah jam 12 siang itu biasanya besok pagi bisa masuk ke rekening. Tapi kalau di bawah jam 12 siang itu bisa sorenya. Itu aja sih Pak, udah dari dulu Pak. Memang karena ketentuannya begitu menurut undang-undang ya. Oke, lanjut lagi kita. Jadi tadi intermezzo ada pertanyaan lagi. Biasa saya temukan candle Pak yang biasanya sebenarnya sudah bullish, engulfing, tapi pada saat buy lalu ukur Fibo biasanya dia turun sampai kena SL. Kenapa bisa seperti itu Pak ya? Nah itu dia Pak yang saya bilang, kita itu yang pertama itulah Pak, ketika Bapak OP, Bapak identifikasi dulu trennya mau kemana gitu Pak ya. Bapak identifikasi tren. Contohnya ini tren H4 ya. Ya, ini kita sekarang belajar multi time frame ya. Jadi kalau Bapak seorang trader scalper ya, berarti Bapak harus dulu ya. Ya, saya matikan semut dulu ya, maaf ya. Kalau Bapak seorang scalper, Bapak harus lihat tren H4 dulu ya, minimal H4 Pak. Oke, mengidentifikasi tren itu gimana Bapak? Yang paling simpel itu moving average Pak. Udah, nggak usah banyak pusing-pusing, strategi itu nggak usah banyak-banyak. Ya, kan ada tuh chart itu sampai penuh-penuh gini Pak ya, ada RSI, ada stokastik, ada Bollinger Band ya, ada MA. Ya wes lah. Cara trading yang simple itu maksudnya nggak usah banyak mikir gitu loh. Karena makin banyak strategi itu bahkan bertumbukan gitu Pak. Jadi kita bingung sendiri. Nah, Bapak identifikasi dulu
Ya, Bapak identifikasi dulu namanya, Aduh ya, bentar ya Pak ya. Satu, bentar, nggak bisa deh. Nah, jadi identifikasi dulu trennya. Kan tadi saya sudah bilang, kalau ini di time frame 4 ya, kalau dia di atas candlestick berarti downtrend. Ketika dia sudah memotong, ya, memotong, dan dia bisanya dijadikan area support, ya, area support. Ini, walaupun dia nggak, kalau dia nggak kena, berarti akan ada potensi naiknya kuat. Kalau dia kena, ya mungkin gerakannya pelan-pelan gitu ya. Nah ini dia sudah kena tapi lewat. Nah itulah makanya saya bilang tidak ada indikator yang sempurna Pak ya. Kalau sempurna kita berani beli mahal gitu Pak ya. Nah, jadi yang pertama, oh ini masih uptrend. Jadi berarti lebih aman kita ngambil buy. Ya, ketika uptrend. Katakanlah kondisi market detik ini seperti ini gitu Pak ya. Kayak gini kondisinya. Ini masih uptrend. Terus Bapak bisa padukan juga dengan support resistance. Ya, ini tambahan aja. Berarti ini adalah resisten yang sangat kuat, Pak. Kenapa resisten yang sangat kuat? Karena sudah dicoba berkali-kali. Ini resisten pertama masih fresh. Ya, termasuk ini resisten satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ini yang kelima kali, Pak. Ya, yang kelima belum break juga. Di time frame 4 ya, time frame 4. Berarti apakah bisa harga turun ke bawah? Ya bisa, bisa banget. Apakah kalau dia naik lagi bisa tembus? Bisa, bisa banget, Pak. Semuanya bisa. Yang penting caranya Bapak deteksi dulu time frame-nya di time frame berapa dan trennya mau kemana? Gitu ya, up. Ini masih up di H4 ya. Oke, sekarang kita pindah ke time frame H1. Di time frame H1 kita lihat trennya sudah mulai berpotongan gini. Apakah ada jaminan bahwa dia akan jatuh? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Nah, tadi kan saya sudah ajarkan cara tarik tibu kan. Ini sudah di break, berarti kita nariknya dari sini tadi ke atas sini, Pak ya. Aduh. Sorry. Salah ini. Nariknya dari sini ya, atas ke bawah sini. Ya, biar gampang lihat tuh. Oke. Ya, berarti nah sekarang di 61,8 Pak ya. Ini sekitar berapa menit lagi nih ya? Sebentar lagi nih ya. Oh, 8 menit lagi close candle Pak ya. Close candle di time frame H1 kan jam 8 malam di Makassar ya. Nah, berarti ini sekarang dia tidak menyentuh nol, dia cenderung drop sini ya, sini. Berarti sekarang di 61,8. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, ini ada engulfing Pak di sini, Pak. Ini harus diwaspadai. Berarti ada potensi ya, karena dia membuat low baru Pak. Ini low baru. Ya, low baru, ini low, ini low namanya. Karena sudah 5 kali dicoba, ini sekali nggak kuat, sekali juga nggak kuat, ini nggak kuat, akhirnya dia turun. Turunnya kemana? Nah, kalau kita lihat tadi di time frame 4, ya, turunnya tuh dia ke sini, Pak. Kalau area golden ratio-nya adalah di mana dia nih? Oke. Ini Pak, 61,8. Jadi ada potensi price untuk pound dollar itu Pak, dia menuju ke sini, 61,8. Kita tes dulu. Kalau dia mantulnya di 38,2, kemungkinan besar price akan naik lagi ke atas. Apapun OP-nya, saya tidak pernah menyalahkan murid saya ya. Oh Bapak salah, buy, harusnya sell gitu. Enggak pernah. Mau buy, mau sell, yang penting jadi duit gitu Pak ya. Jadi jangan pernah Bapak coba-coba salahkan orang. Wah ini naik Pak, kenapa Bapak sell? Jangan Pak, kita nggak tahu market kemana gitu ya.
Ya, lebih baik kita percaya pada diri sendiri aja. Ya, oke. Mana kita ini? Nah, ini saya hapus dulu. Ya, kalau di supply demand kan dia, nah ini strong demand Pak. Ada potensi memang price kembali ke sini, tapi bukan jaminan bahwa harga akan ke sini. Bisa ini adalah area pantulnya di sini, area rebound. Karena ini ada swingnya di sini Pak. Swing low, ini swing high. Ini satu swing di sini Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak gambarkan nariknya dari sini ke sini, nariknya. Ini kalau saya perbesar, oh dia muncul ini selalu ya. Terus, nah jadi nariknya Pak dari sini ke atas. Ini kan naik Pak ya. Beginilah cara nariknya. Aduh. Nah ini Pak ya, ini sekarang di area 61,8. Udah ini area golden ratio sebenarnya Pak. Tapi kan kita harus menunggu 1 jam 5 menit lagi untuk konfirmasi candle H4 ya. Apakah benar closing candle-nya di bawah 68,1 gitu. Kan gitu Pak ya. Ini nggak enak banget sih ini Pak. Tarik ulang ini. Dari bawah sini ke sini. Ya, jelas ya sini ya. Nah ini kan belum keluar. Jadi Bapak kalau Bapak berdasarkan makin besar time frame-nya itu makin akurat Pak, biasanya gitu. Nah ini dia sudah menyentuh area 61,8. Ya. Kita ketahui bahwa di sini ada juga area flip zone. Flip zone itu adalah flip ya, flip. Saya bilang itu flip zone Pak. Flip zone ini adalah area yang sering disentuh sama harga. Itu adalah area flip zone. Ya, ini pernah menyentuhnya ini di sini. Nah, kalau kita tarik dari sini ya memang pas di area ini 61,8 sampai 38,2. Nah, ini kebetulan dia sudah melewati 61,8 gitu. Nah, kalau Bapak pingin fixnya, Bapak tunggu candle ini close candle dulu. Tunggu close candle. Kalau Bapak yakin harganya akan naik, Bapak bisa lihat formasi di candle di time frame H1. Time frame H1-nya gimana bentuk candlenya? Begini masih bentuk candlenya. Ya, jadi beda. Jadi masih down. Bisa jadi bentuk candlestick-nya itu dia naik dulu ke atas gitu. Ada correction gini. Nah, itu boleh diambil buy. Nah, kalau ada kondisi seperti gini, ini close candle-nya 50%, di bawah 50%, pindah candle, Bapak boleh sell di sini. Di 50% sell. Stop loss-nya di 23,6. Ya stop loss-nya. TP-nya di 100%. Ini 1, ini 1,5. It's okay. Terima 1/1,5. Asal jangan satu pas, 1/1. Karena ketika kali kedua kita open loss, ya, ini habis ini sudah Pak. Kita kalah 2 kali lipat. Jadi makanya harus 1/2. Jadi biar ketutup gitu. Ya, mesti buatnya. Oke, ada pertanyaan lain? Belum ya? Kalau belum ada pertanyaan, sudah jam 8, mungkin kita akhiri dulu aja Pak ya. Webinarnya memang sampai jam 8, 1 jam maksimal 1,5 jam ya webinarnya. Nanti kita bisa sambung lagi di webinar selanjutnya. Yang jelas saya sudah ajarkan cara cara menggambar ya, menarik garis Fibo yang baik dan benar. Itu menurut saya. Silakan boleh dicoba nanti pas ketika trading, karena memang juga kalau kita pelajari lebih dalam sebenarnya ilmu ini banyak Pak. Kita bisa buat trading plan dengan modal katakanlah $1.000 atau $3.000, kita bisa mengatur Pak ritmenya gitu. Berapa lot kita harus OP, itu aja. Itu dulu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya dengan tim dari TPFX. Kalau ingin ada ini recordingnya ada Pak ya? Ada ya recordingnya, nanti bisa kita kasih. Kalau misalnya nanti hubungi aja tim digital marketing TPFX Makassar ya.
Oke, gitu dulu aja. Sekian, terima kasih. Wassalam.